Pontianak dan saya masih bersama dengan 3 orang narasumber saya yang sudah hadir. Hari ini Pak Edi Rusdi Kamtono, Wali Kota Pontianak, juga telah hadir juga Kombes Pol Komarudin, Kapolresta Pontianak, dan Kolonel Ahmed Stepi dari 1207 BS. Tadi sempat kita singgung juga bahwa saudara penggunaan masker ini direkomendasikan yaitu atau lebih difokuskan untuk mereka tenaga medis. Nah, pertanyaannya, apakah para tenaga medis ini juga dapat gitu, Pak, stok dari kalau masker ini? di sarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas itu stoknya tersedia. Memang tersedia dikhususkan karena mereka sudah menjadi SOP-nya untuk menggunakan masker pada saat memberikan pelayanan, apalagi di saat sekarang ini. Yang jadi masalah ini di apotek-apotek yang masyarakat datang, ini stoknya sangat terbatas. Nah, dan kita juga ini kita sudah panggil pedagang besar farmasi, terus Gapeslab. Ternyata masker yang dari Jakarta juga sangat berkurang dari luar. Nah, sehingga ini yang kita upayakan dengan meminta bantuan Kementerian Kesehatan untuk bisa mendrop wilayah Kalimantan Barat. Walaupun di sini ada pabrik masker, tapi kapasitasnya tidak mencukupi pada saat sekarang ini. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang memang membutuhkan masker? Artinya masyarakat meskipun mereka membutuhkan masker, artinya masker tersebut tetap tidak bisa didapatkan juga. Betul? Nah, sekarang ini kita sedang mengumpulkan, sedang kita himpun. Nanti kita akan bagikan secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan di sarana kesehatan kita, baik itu di rumah sakit, puskesmas maupun di dinas kesehatan. Kita akan coba mengumpulkan sebanyak-banyaknya, termasuk hand sanitizer ini, supaya masyarakat tenang gitu, tidak panik. Bisakah masyarakat mendapatkan kepastian kira-kira dalam berapa lama lagi ini masyarakat bisa mendapatkan masker, masyarakat bisa mendapatkan hand sanitizer tadi untuk memberikan sedikit rasa aman lah. Ya, insya Allah nanti sudah terkumpul ya, sudah terkumpul banyak. Ini akan kita informasikan nanti. Kan tentu masker ini juga digunakan selektif lah, karena bedanya dengan tisu, kalau tisu kan habis buang dan banyak ya. Kalau masker ini kan dipakai pada saat-saat tertentu. Jadi sekarang kan kita Kota Pontianak sudah meliburkan anak sekolah, terus mengajak PNS atau pekerja kita lebih banyak bekerja di rumah. Mengurangi kegiatan di luar. Ini juga salah satu untuk tempat-tempat keramaian juga seperti itu. Salah satunya di Taman Alun Kapuas, kolam renang kita, terus tempat-tempat hiburan juga kita hancurkan untuk membatasi jam operasionalnya, seperti mall ya sudah dilakukan. Nah, ini tujuannya untuk memutus mata rantai supaya penyebaran yang kita khawatirin tidak lebih cepat ya. Artinya pemerintah juga saat ini sudah bekerja maksimal begitu, berusaha selalu untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Dari kepolisian sendiri, Pak Kapolres, apa upaya yang dilakukan dari pihak kepolisian dalam membantu pemerintah ini? Terima kasih. Jadi yang pertama dulu ingin kami sampaikan bahwa kami mengapresiasi langkah yang diambil oleh pemerintah baik pusat maupun daerah atas kesigapan menyikapi situasi yang ada. Kami merasakan langsung bahwa hampir setiap hari kami dipanggil rapat koordinasi oleh Bapak Wali Kota di Pontianak untuk mengantisipasi dan menyikapi berbagai hal, termasuk juga situasi yang berkembang saat ini yang tadi disampaikan, ada potensi panik buying, kemudian juga ada kelangkaan dan sebagainya. Sesuai dengan tupoksi kami, tupoksi kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 2002, bahwa kami menjamin situasi Kamtibmas. Tentunya dengan fenomena yang terjadi saat ini, ada kepanikan dan sebagainya, yang coba saya kembalikan di awal tadi, bahwa harus diyakini dulu bahwa kebijakan pemerintah mulai dari pusat sampai daerah saat ini adalah kebijakan ataupun keputusan yang terbaik yang harus disikapi secara bijak oleh masyarakat. Nah, inilah baru ada korelasinya dengan tugas kami, di mana kita bisa menjaga tatanan kehidupan bermasyarakat sebagaimana mestinya, walaupun memang saat ini kondisi yang ada di lapangan, khususnya di Kota Pontianak, memang ada sedikit penurunan aktivitas, sedikit ya, tidak terlihat secara masif ya, tidak secara signifikan. Artinya bahwa masyarakat Pontianak juga patut kami apresiasi, tidak terlalu panik dan lain sebagainya. Ini pun berkat informasi-informasi yang terus disampaikan oleh pemerintah daerah
termasuk juga jajaran TNI Polri yang kita mensosialisasikan bahwa segala sesuatu kondisi yang ada di Kota Pontianak ini tetap dalam kondisi yang stabil begitu. Nah, kemudian langkah-langkah yang kami lakukan juga seiring dengan fenomena sebaran dan lain sebagainya, tentunya hasil rapat Forkopimda yang terus dilakukan, kita membaca progres atau perkembangan setiap jam, setiap hari. Nah, ini terus kita evaluasi. Ada beberapa langkah yang memang kita lakukan dan bersinergi ya dari pemerintah daerah, TNI Polri, sebagaimana contohnya di unit-unit pelayanan yang memang boleh dikatakan tidak mungkin kita berhenti sama sekali, itu nggak mungkin. Artinya pelayanan masyarakat seperti kami di kepolisian, kita pastikan bahwa unit pelayanan SIM, kemudian juga SKCK, laporan kepolisian semuanya berjalan dengan normal. Walaupun memang ada langkah-langkah yang harus kami lakukan untuk mengantisipasi. Jadi sifatnya antisipatif saja. Seperti mungkin yang masuk kantor polisi harus kita periksa kesehatannya dengan mengukur suhu. Kemudian juga misalnya memang, mohon maaf, masyarakat pun sudah banyak yang paham kalau suhunya di atas batas toleransi yang dianggap normal, aman untuk dokter, ya mungkin kita suruh kembali berikutnya. Itu termasuk salah satu langkah yang ingin kita berikan, bahwa sesungguhnya Kota Pontianak ini aman dalam kondisi yang tertib, dan kami pun memberikan tampilan-tampilan ekstra sesuai dengan tupoksi, seperti ada penurunan tingkat aktivitas. Seperti kalau kita lihat mungkin pada malam hari yang biasanya Kota Pontianak ini boleh dikatakan kota 24 jam hidup, malam pun aktivitasnya sangat ramai. Kami melakukan peningkatan eskalasi patroli pada malam hari menyentuh aktivitas masyarakat, selain untuk memberikan himbauan juga memberikan kepastian jaminan bahwa kita dalam keadaan yang aman. Bisakah dipetakan gitu tempat-tempat mana yang mungkin dianggap rawan akan penyebaran corona ini, Pak Kapolres? Kita ketahui juga bahwa Pontianak ini akses masuk mengarah Pontianak ini cukup terbuka ya. Kita punya pelabuhan, kemudian juga akses yang dari dari bandara, kemudian juga akses jalur darat yang ke perbatasan. Nah, inilah semua akses ini yang kita tingkatkan, kita perketat, termasuk juga kita menggunakan CB ataupun cara bertindak sesuai dengan SOP yang ada beberapa SOP yang kita tingkatkan. Contoh seperti halnya kita melakukan pengetatan ataupun pemeriksaan, pengawasan dengan melibatkan seluruh potensi masyarakat. Kita tidak mungkin bekerja sendiri. Tadi disampaikan bahwa di wilayah kita ada saudara kita, masyarakat Pontianak yang divonis positif. Kita buktikan bahwa dengan melibatkan masyarakat, kita tidak perlu heboh, tidak perlu melakukan mungkin, maaf, kita polisi tidak perlu membuat garis batas, polisi dan sebagainya, yang justru malah akan membuat masyarakat tambah khawatir. Tapi kita libatkan para tokoh. Para tokoh kita datangi, kita mohon bantuan tanpa harus mengkhawatirkan kondisi yang ada, tapi tetap waspada ya terus kita. Nah, inilah yang kami sangat terbantu dengan peran dari segenap lapisan masyarakat yang memang bisa membaca situasi, menyikapi situasinya dengan boleh dikatakan cukup bijak. Cukup bijak. Oke, Pak Kapolres, tadi sempat dikatakan bahwa kita harus tetap waspada, tetap hati-hati, tidak perlu kepanikan begitu. Yang pastinya instansi kepolisian tetap bekerja maksimal untuk memberikan rasa aman dan juga rasa tentram di lingkungan masyarakat Kota Pontianak. Kami kembali sesaat lagi.